Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Ditya Saputra, NIM A01210262. Perkenalkan, nama saya Irfan Muhammad Akram dengan NIM A01210779. Perkenalkan, nama saya Yoga Adiwijaya, NIM A01811086. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian zat cair dalam keseimbangan relatif mata kuliah Mekflu 1 yang diampu oleh Bu Erni Mulyandari, yaitu pertama-tama penjelasan lengkap mengenai zat cair dalam keseimbangan relatif mencakup konsep fisika fluida, khususnya tentang perilaku zat cair dalam wadah yang mengalami gerak relatif baik translasi, rotasi, atau gerakan dipercepat. Konsep ini sangat penting dalam dinamika fluida dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti teknik, penerbangan, perkapalan, dan fisika. Pengertian zat cair dalam keseimbangan relatif. Zat cair dalam keseimbangan relatif adalah kondisi di mana zat cair berada dalam suatu sistem, biasanya wadah, yang bergerak terhadap suatu kerangka acuan, biasanya kerangka inersial seperti permukaan bumi. Tetapi zat cair tersebut tidak bergerak relatif terhadap wadahnya. Artinya, dari sudut pandang kerangka acuan wadah, zat cair tampak dalam keadaan diam atau tidak mengalir. Namun, dalam kerangka acuan inersial, sistem tersebut mungkin sedang bergerak dengan percepatan atau kecepatan tertentu. Kali ini kita akan membahas jenis-jenis gerak dan dampaknya pada keseimbangan zat cair. Yang pertama, keseimbangan dalam gerak lurus berubah beraturan, percepatan linear. Jika wadah berisi zat cair bergerak dengan percepatan tetap ke arah tertentu, misalnya ke kanan, maka permukaan zat cair tidak lagi datar melainkan akan miring. Terus ciri-cirinya, permukaan zat cair membentuk kemiringan terhadap bidang horizontal. Sudut kemiringan tergantung pada besar percepatan. Hukum dasar, permukaan zat cair akan tegak lurus terhadap gaya total yang dirasakan, yaitu gabungan dari gaya gravitasi dan gaya semu akibat percepatan. Yaitu yang kedua, keseimbangan dalam gerak melingkar, rotasi atau gerak sentripetal. Jika wadah berisi zat cair berputar terhadap sumbu, misalnya rotasi silinder berisi air, maka permukaan zat cair akan membentuk parabola. Ciri-cirinya, permukaan zat cair naik di sisi luar dan turun di tengah membentuk cekungan. Fenomena ini akan adanya gaya sentrifugal semu yang bekerja pada fluida. Selanjutnya, mengenai gaya-gaya yang terlibat dalam kerangka acuan relatif. Kerangka tidak inersial, terdapat tambahan gaya semu untuk menggambarkan keseimbangan. Gaya gravitasi berarah ke bawah. Gaya semu berlawanan arah percepatan wadah. Gaya tekan, gaya zat cair terhadap dinding dan dasar wadah. Selanjutnya yaitu kondisi keseimbangan. Syarat agar zat cair dalam wadah berada dalam keseimbangan relatif yaitu tidak terjadi aliran atau turbulensi dalam kerangka acuan wadah. Selanjutnya yaitu gaya total gravitasi semu, seimbang oleh tekanan zat cair. Selanjutnya yaitu permukaan bebas zat cair selalu tegak lurus terhadap gaya total efektif. Contoh-contoh aplikasi: tangki air dalam mobil atau kapal, saat akselerasi atau deselerasi permukaan miring. Selanjutnya yaitu wadah air di pesawat atau lift. Air tampak miring atau naik turun tergantung gerakan vertikal. Selanjutnya yaitu sentrifug laboratorium. Digunakan untuk memisahkan zat berdasarkan densitas dengan memanfaatkan permukaan paraboloid dari zat cair yang berrotasi. Selanjutnya yaitu perancangan kendaraan. Tangki bahan bakar atau pelumas harus mempertimbangkan gaya yang bekerja saat kendaraan berakselerasi.
Kesimpulannya, zat cair dalam keseimbangan relatif adalah kondisi di mana zat cair tampak diam di dalam wadah yang bergerak karena gaya total yang bekerja pada fluida berada dalam keseimbangan. Permukaan zat cair akan menyesuaikan orientasinya agar selalu tegak lurus terhadap resul gaya, gravitasi, dan semu. Ini merupakan konsep penting dalam dinamika fluida yang banyak diaplikasikan dalam teknik dan sains. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.